sini ada soal tentang enzim. Pertanyaannya adalah, terdapat dua macam inhibitor. Apa saja? Dan jelaskan. Baik, mari kita bahas. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita ulas. Yang pertama adalah inhibitor. Yang kedua, kita akan membahas tentang mekanisme kerja enzim. Dan yang ketiga, kita membahas adanya inhibitor pada enzim. Inhibitor merupakan molekul penghambat aktivitas enzim. Dengan adanya inhibitor, maka aktivitas enzim menjadi turun, sehingga laju reaksi pun menjadi turun. Inhibitor dibedakan menjadi 2 macam, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim dibedakan menjadi 2 berdasarkan teorinya. Yang pertama adalah teori gembok dan kunci, dan yang kedua adalah teori kecocokan induksi. Teori gembok dan kunci menyatakan bahwa enzim akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk spesifik atau sesuai dengan sisi aktif enzim tersebut. Hal ini dapat dianalogikan sebagai berikut. Enzim memiliki sisi aktif yang spesifik. Begitu juga dengan substrat yang memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktif enzim. Dengan demikian, antara enzim dengan substrat ini dapat berikatan membentuk kompleks enzim dan substrat. Kemudian, enzim dapat melakukan aktivitasnya untuk mempercepat reaksi untuk membentuk produk dari substrat tersebut. Mekanisme kerja enzim berdasarkan teori ini menganalogikan enzim sebagai gembok yang memiliki bentuk sisi aktif yang spesifik, sehingga hanya kunci tertentulah atau substrat tertentulah yang mampu berikatan dengan enzim. Mekanisme kerja enzim yang kedua berdasarkan teori kecocokan induksi menyatakan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel, sehingga sisi aktif dapat berubah bentuknya sesuai dengan interaksi antara enzim dan substratnya. Pada gambar ini, substrat memiliki bentuk yang spesifik. Akan tetapi, enzim memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel. Berbeda dengan pada teori gembok dan kunci yang menyatakan bahwa sisi aktif enzim bersifat spesifik dan kaku. Dengan sisi aktif yang bersifat fleksibel inilah, enzim dapat berikatan dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat untuk membentuk produk. Selanjutnya, kita membahas tentang adanya inhibitor pada enzim. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa ada 2 macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif mengubah konformasi sisi aktif enzim dengan melekat pada sisi alosterik atau sisi selain sisi aktif pada enzim. Berikut ini adalah ilustrasinya. Yang pertama, enzim tanpa adanya inhibitor dapat melakukan aktivitasnya dengan normal. Enzim dapat berikatan dengan substrat pada sisi aktifnya untuk membentuk produk. Akan tetapi, adanya inhibitor kompetitif ini akan bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan enzim. Karena inhibitor kompetitif memiliki struktur yang menyerupai substrat, sehingga dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif akan melekat pada sisi alosterik, yaitu sisi selain sisi aktif enzim, yang menyebabkan
sisi aktif ini mengalami perubahan konformasi, sehingga dengan terjadinya perubahan konformasi sisi aktif enzim, substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat diatasi dengan menambah konsentrasi substrat, akan tetapi inhibitor non-kompetitif sulit untuk diatasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif berikatan kuat pada sisi aktif enzim, sedangkan inhibitor non-kompetitif berikatan pada sisi allosterik enzim. Terima kasih.